Shalom, saya bersyukur kepada Tuhan kita bertemu lagi di acara ini di Supranatural Doctor dengan saya Dr. Yanto Sinagam. Seperti biasa kita akan membahas apa yang Tuhan kehendaki pada kita untuk kita lakukan pada saat-saat ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Destiny Killer. Dan mari kita belajar dari tokoh atau orang pertama yang dibunuh destininya, yaitu Adam. Apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana sehingga kita dapat berjaga-jaga untuk destiny kita tidak terganggu. Untuk itu, mari saudara-saudara kita akan baca dari Kejadian 3 ayat 1-6. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama saudara-saudara kita akan belajar dari ayat pertama. Saya baca kembali. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara-saudara, yang pertama yang dapat menjadi destiny killer adalah musuh akan menyaru menjadi orang yang paling baik seperti ular ini. Musuh adalah masa lalumu yang akan menyaru menjadi masa depanmu, saudara-saudara. Your enemy in your past that you never reconcile. Maksud saya adalah musuhmu di dalam masa lalumu akan menjadi musuhmu saat ini bila kau tidak berdamai dengannya. Jadi kita harus berdamai dengan masa lalu kita sehingga kita akan dapat berjabat tangan dengan masa depan kita. Masa lalu akan datang dengan menyaru menjadi masa depan kita. Jadi seolah-olah kita akan bertemu dengan seseorang di masa depan, padahal bisa jadi orang yang kita temui ini akan membawa kita untuk jatuh di dosa yang sama dengan dosa masa lalu kita. Kita akan bertemu dengan orang yang baru tetapi dia mempunyai karakter yang sama dengan orang masa lalu. Dia membawa agenda yang sama dengan orang masa lalu. Bahkan dia mempunyai paradigma yang sama dengan orang masa lalu. Sebenarnya saudara-saudara, orang-orang masa lalu itu sudah tidak berbahaya lagi kepada kita. Karena kita sudah mengenalnya. Tetapi kita harus berjaga-jaga kepada orang-orang baru di masa depan yang membawa karakter orang lama, yang membawa paradigma orang lama, yang membawa cara berpikir orang lama. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati karena ular di bulan ini, ular mau menggoda dan membuat kita jatuh pada dosa-dosa lama. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca di ayat kedua dan ketiga.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Langkah pertama yang akan iblis lakukan adalah dengan membuka pembicaraan dengan kita. Dan pembicaraan ini selalu menentang kebenaran. Dan pikiran yang menentang kebenaran ini adalah awal serangan daripada iblis. Dan ini cuma pembukaannya saja, karena nanti akan ada serangan berikutnya. Iblis mencoba membuka pembicaraan dengan kita dengan tujuan untuk kita menambahkan dengan kebenaran kita, menambahkan firman Tuhan dengan pemikiran kita. Oleh sebab itu, jangan campurkan antara God's righteous dengan human righteous atau pemikiran manusia atau pemikiran kita sendiri, saudara-saudara. Dan informasi yang ada pada kita bukanlah revelation daripada Tuhan. Saat kita menjawab tuduhan daripada iblis, kita tidak boleh menambahkan atau memakai kebenaran dari pemikiran kita atau memakai pengetahuan kita sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, kita baca di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya yang iblis akan lakukan adalah twisted spirit, yaitu dia akan membolak-balikan kebenaran. Iblis bahkan membuat kita lupa akan citra diri kita. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Sedangkan kebenarannya adalah Tuhan sudah menciptakan kita seturut gambar dan serupa dengan gambaran Allah. Kita sudah diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Bukan menyerupai Allah seperti atau yang perkataan iblis menjadi seperti dengan Allah. Yang keempat, kita belajar setelah iblis membolak-balikan firman Tuhan, maka iblis akan membuat kita fokus terhadap perkataan iblis atau setan. Ingat saudara-saudara, kita akan menyukai apa yang menjadi fokus kita. Di sini Hawa berfokus pada perkataan iblis. Hawa memperhatikan perkataan iblis, bukan kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, hati-hati di dalam hidup kita, di mana kita meletakkan fokus kita. Jangan sampai kita berfokus pada apa yang iblis perkatakan. Kita berfokus kepada tipuan iblis. Yang kelima, saudara-saudara, kita baca dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Langkah yang terakhir yang iblis akan lakukan adalah dia akan menimbulkan desire kepada kita. Iblis memunculkan keinginan di dalam hati manusia. Iblis hendak mengambil alih kehendak bebas manusia untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Iblis mau mengontrol kehendak bebas kita. Dan saudara-saudara, iblis
tidaklah bisa mengambil atau mengontrol kehendak bebas kita bila kita tidak memberikan fokus kita kepadanya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga saudara-saudara. Dan bila kelima hal ini terjadi dan kita lihat bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa, Hawa membawa serta Adam. Diberikannya buah yang sama kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Berhati-hati saudara-saudara, karena orang yang jatuh dari destininya, dia akan membawa orang sekitar. Oleh sebab itu saudara-saudara, supaya ini tidak terjadi, kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu berdoa. Jangan mau kita tergoda dan tertipu oleh iblis. Tetapi saudara-saudara, janganlah takut dan janganlah gelisah. Karena kita mempunyai destiny keeper, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai covenant atau perjanjian dengan Tuhan kita. Peganglah apa yang ada padamu, seperti nubuatan-nubuatan, perjanjian-perjanjian yang ada pada kita, covenant-covenant yang ada pada kita. Itu kita pegang, kita perkatakan terus. Dan jangan pernah serahkan apa yang ada padamu kepada iblis. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita memiliki covenant dan perjanjian dengan Tuhan Yesus. Dan karena itu, kita dan keluarga kita akan menuntaskan destiny kita dengan kuat. Mari saudara-saudara kita berjalan di dalam hadirat-Nya. Dan kita perkatakan secara terus-menerus kuasa daripada darah Yesus. Dan mari kita hidup terus di dalam firman Tuhan. Sehingga tidak ada iblis yang bisa menyentuh hidup kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah destiny keeper kita. Tuhan Yesus itu sendiri yang menjaga destiny kita. Haleluya saudara-saudara, demikian kita sudah sampai di akhir episode ini. Saya berdoa pewahyuan ini akan berdampak kepada hidup saudara. Dan bagi saudara-saudara yang ingin bercerita, ingin berkonsultasi, ingin bertanya tentang hal-hal supranatural kepada kami, Anda dapat menghubungi WA chat di 0878 8085 3523. Terima kasih sudah selalu mendukung program acara kami ini, yaitu Supranatural Doctor. Jangan lupa like dan share video ini sehingga semakin banyak orang yang akan mendengarkan pewahyuan yang terbaru, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pada akhir-akhir ini. Dan subscribe, juga tekan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan kabar berita sukacita surgawi. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Akhir kata, saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.